Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai efek radiasi sinar X. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota 3 orang, yaitu Nur Hayati, Megawati, dan Rasaulan. Bagian materi yang akan kami bahas: pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Kemudian yang kedua, bahan kajian yang terdiri dari definisi radiasi sinar X, kedua efek radiasi sinar X, dan yang ketiga proteksi radiasi sinar X. Bagian ketiga yaitu penutup yang terdiri dari simpulan. Pertama, pendahuluan. Apa sih yang melatar belakangi mengenai makalah atau artikel yang kami buat? Pertama, yaitu radiasi pengion merupakan salah satu sumber bahaya yang ada di rumah sakit yang harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat risiko yang merupakan tolak ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Radiasi pengion dapat kita temukan dari sumber pengaturan kerja, seperti misalnya fasilitas kesehatan, senjata nuklir, fasilitas industri, dan lain-lain. Salah satu contoh radiasi pengion adalah sinar X, di mana sinar X merupakan alat yang dimiliki banyak oleh rumah sakit untuk mendiagnosa suatu penyakit. Sinar X ini mampu memaparkan suatu radiasi. Kemudian sinar X ini memiliki manfaat, salah satunya adalah di bidang kedokteran nuklir, yaitu berguna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ilmu pengetahuan teknologi maupun peralatan radiografi mengalami kemajuan yang sangat pesat selama 2 dekade terakhir ini. Dengan kemajuan tersebut, maka radiasi sinar X mampu menimbulkan efek baik efek positif maupun efek negatif. Oleh karena itu, berdasarkan masalah tersebut, maka perlu dibahas lebih dalam lagi mengenai efek radiasi sinar X agar masyarakat mampu mengenali efek yang ditimbulkan dari radiasi sinar X dan mampu mengetahui bagaimana cara mengurangi efek tersebut. Kemudian tujuan pertama adalah untuk mengetahui definisi radiasi sinar X. Kedua, untuk mengetahui efek radiasi sinar X. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui proteksi radiasi sinar X. Kedua yaitu bahan kajian. Definisi radiasi sinar X. Apa sih yang dimaksud dengan radiasi sinar X? Radiasi menurut Mohlitz adalah pancaran. Pancaran tersebut bisa berasal dari matahari. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa radiasi itu hanya berasal dari matahari. Kemudian, radiasi dapat pula diartikan sebagai energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya atau foton dari sumber radiasi. Kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui sumber radiasi yaitu berupa matahari, tetapi tidak mengetahui apa sih efek yang ditimbulkan dari radiasi tersebut. Salah satu contoh yang menimbulkan atau memaparkan radiasi yaitu sinar X. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang cenderung sangat pendek 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻11 meter. Akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X ini ditemukan oleh Wilhelm
pada tahun 1985 berkat penemuannya dunia medis mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kemudian apa radiasi sinar X merupakan pancaran energi yang berasal dari proses Bremsstrahlung, yaitu pancaran radiasi gelombang elektromagnetik apabila elektron dipercepat dalam medan listrik inti atom. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi energi radiasi, salah satunya yaitu tegangan tabung sinar X atau beda potensial antara anoda dan katoda, di mana semakin besar tegangan tabung sinar X yang digunakan, maka akan semakin besar pula energi radiasi yang akan diperoleh. Kemudian selanjutnya pembahasan kedua yaitu mengenai efek radiasi sinar X yang akan dibawakan oleh Saudari Rasaulan. Kepada Saudari Rasaulan disilahkan. Yang telah diberikan pada saya, langsung saja efek radiasi sinar X. Yang pertama, efek pada kelenjar liur. Kelenjar liur yang terpapar oleh radiasi ionisasi dengan dosis radiasi sekitar 3000 R akan menimbulkan gangguan sekresi air liur. Kelenjar air liur akan mengalami tingkat perubahan setelah beberapa hari terpapar radiasi, yaitu terjadi radar kelenjar liur. Setelah terjadi satu minggu penyusutan parensim sehingga terjadi pengecilan kelenjar liur dan penyumbatan. Contoh pada kelenjar liur. Yang kedua, efek pada lidah. Lidah yang terpapar oleh radiasi ionisasi akan menyebabkan pecahnya papilla filiformis dan papilla pungiformis yang menimbulkan keluhan seperti lidah terasa kaku, lidah terasa keras, dan lidah terasa nyeri bila tersentuh makanan atau benda keras, serta hilangnya indera perasa sehingga makanan terasa tawar atau hambar seperti rasa air bening biasa. Contoh pada efek lidah. Yang ketiga, efek pada leher dan mata. Daerah yang akan merasakan efek dari terpaparnya radiasi ionisasi pada leher yaitu kelenjar tiroid. Dosis radiasi yang terserap ke kelenjar tiroid lebih kecil dari 6,5 radian tidak akan mengakibatkan kelainan, tetapi bila dosis radiasi terserap jauh lebih tinggi maka akan mengakibatkan stimulasi sel kelenjar tiroid serta kanker tiroid. Sedangkan pada bagian rongga mata, bila terpapar radiasi akan mengalami kelainan lensa mata yang akan mengakibatkan kebutuhan atau katarak. Contoh pada efek leher dan mata. Yang keempat yaitu efek jaringan kulit. Kulit yang ditumbuhi oleh bulu atau rambut apabila terkena radiasi dengan dosis lebih dari 100 radian akan menyebabkan rusaknya folikel rambut serta lepasnya rambut yang disebut dengan kelainan alopecia. Bila yang terkena adalah jaringan kulit maka akan timbul ritma, kemudian di remisi kronis sinar Röntgen pada dosis di atas 5000 radian sehingga terjadi ultrasasi jaringan kulit dan akhirnya akan terjadi neoplastik jaringan kulit yang disebut kanker kulit. Tapi apabila terjadi pada daerah mulut maka disebut kanker mulut. Contoh pada efek jaringan kulit. Dan yang terakhir, efek pada seluruh permukaan tubuh. Efek radiasi ionisasi pada seluruh permukaan tubuh pada dosis ringan, dosis bawah, dosis non-statistik atau di bawah ambang. Efek non-statistik
akan menyebabkan timbulnya penyakit yang disebut penyakit radiasi dengan gejala lemas dan mual. Apabila dosis radiasi serta dengan dosis stokastik, yaitu dosis ambang rangsang jaringan yang terkena radiasi akan menimbulkan efek non-statik yang ditandai dengan timbulnya dermatis di seluruh permukaan kulit tubuh yang terkena. Contoh pada efek seluruh permukaan tubuh. Sekian dan terima kasih. Itulah materi kedua dari Saudari Rasaulan. Selanjutnya kita ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Megawati. Kepada Saudari Megawati, disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proteksi radiasi sinar X. Yang pertama yaitu menjaga jarak. Pemajanan radiasi di lingkungan kerja dapat dikendalikan dengan cara pekerja berada jauh dari sumber radiasi dan hanya pasien yang berada di dalam ruangan penyinaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membatasi waktu. Pemaparan radiasi dapat diatur dengan waktu melalui berbagai jalan, yaitu seperti membatasi waktu generator dihidupkan, pembatasan waktu berkas diarahkan ke ruang tertentu, dan pembatasan waktu yang dipakai. Kemudian yang ketiga yaitu pembatasan penggunaan aliran listrik. Kekuatan aliran listrik ini pada setiap pesawat ronsen memiliki pembatasan waktu dengan penggunaan dari 50 sampai 90 kVp atau 100 kVp. Pesawat ronsen pada gigi intraoral biasanya memiliki spesifikasi pembatasan kekuatan aliran listrik dari 50 kVp sampai 90 kVp. Sedangkan pesawat ronsen gigi ekstraoral memiliki spesifikasi pembatasan kekuatan aliran listrik sekitar 50 kVp sampai 70 kVp. Kemudian yang keempat yaitu kolimasi. Kolimasi merupakan upaya memperkecil luas daerah dan volume penyinaran di kulit dan jaringan di bawahnya, sehingga mengurangi dosis yang diterima oleh sebagian besar organ. Melindungi pasien dengan kolimasi secara optimal dapat memperkecil jumlah radiasi sekunder yang berasal dari jaringan di sekitarnya untuk mencapai pemilihan waktu penyinaran. Yang kelima yaitu penggunaan baju timah. Baju timah ini sebagai pelindung dan penahan radiasi yang dipakai untuk melindungi pasien dan operator terhadap radiasi sebar, dan tidak berfungsi untuk membentuk bayangan tetapi menekan tingkat dosis. Baju timah ini memiliki jenis-jenis yaitu akron untuk seluruh tubuh, akron untuk kelenjar toroid, dan akron untuk kelenjar gonad. Kemudian yang terakhir yaitu pemakaian filter. Pemasangan filter yang memadai akan memperkecil penyinaran yang tidak perlu pada jaringan tanpa memanjangkan waktu dan penyinaran. Apabila pemasangan filter melampaui batas optimalnya, maka waktu penyinaran terpaksa diperpanjang, padahal tidak perlu. Dengan adanya filter ini, maka kekuatan sinar radiasi langsung dikurangi sejak keluar dari pesawat ronsen. Biasanya setelah melewati filter, kekuatan atau daya tembus sinar radiasi hanya separuhnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi ketiga dari Saudari Mega. Kemudian selanjutnya adalah bagian penutup, yaitu mengenai simpulan. Pertama, radiasi sinar X merupakan pancaran energi yang berasal dari proses Bremsstrahlung, yaitu pancaran radiasi gelombang elektromagnetik apabila elektron dipercepat dalam medan listrik inti atom. Kemudian kesimpulan kedua yaitu
Radiasi sinar X memiliki efek pada beberapa bagian, seperti pada kelenjar air liur, lidah, leher dan mata, jaringan kulit, serta seluruh permukaan tubuh. Simpulan ketiga, yaitu adapun proteksi atau perlindungan dari radiasi sinar X, yaitu dengan cara menjaga jarak, membatasi waktu, membatasi penggunaan aliran listrik, kolimasi, penggunaan baju timah, dan pemakaian filter. Itulah pemaparan dari kelompok 3 mengenai efek radiasi sinar X. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.